bala atau manggil bala kalau perlu. So ada kadang-kadang juga enggak dengan doa ya, dengan kerja manggil bala, buat masalah. Sudah terjadi bala sendiri Pak ya. Baik Pak, kita terima telepon dulu nih Pak. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa ini Bu? Ini dengan Ibu Cut di Janto. Ibu Cut di Janto ya. Heeh. Ya, silakan Ibu Cut. Setelah tsunami ini, Ustaz, Ya. keadaan hati orang Aceh ini kan sudah trauma namanya, Ustaz ya. Ya. Termasuk keluarga kami juga mengalami bencana tsunami kan. Jadi sekarang saya sudah punya anak yang umurnya sudah TK. Dulu saya sering dibohongi oleh orang tua saya kalau sudah mendung, sudah bencana-bencana alam seperti ini dulu dibohongi, katanya kalau sudah mendung redo Ya. nggak boleh main di luar karena malaikat emang ngomong jin. Jadi kalau dulu itu apakah orang tua memang tidak berdasarkan ilmu membohongi kita, tapi kita sekarang sedikit-sedikit sudah tahu kalau itu adalah gejala alam yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang yang saya tanyakan, bagaimana saya itu agar tidak bohong sama anak saya, karena anak Memberikan sekarang pemahaman beda. pendidikan begitu ya Bu Icut ya. Ya, anak sekarang beda karena tengok TV ada bencana, dia itu seakan-akan tahu kalau itu adalah bencana. Sedangkan dia melihat ketakutan di wajah saya, melihat kalau saya itu nggak bisa saya itu untuk tidak takut terhadap kalau sudah mendung, banjir, kalau sudah lihatnya. Jadi sekarang saya terlalu ini ya, istilahnya merasa bersalah, berdosa kalau saya bohong. Seperti orang tua saya dulu membohongi saya. Baik, begitu, terima Ustaz. kasih Ibu Icut, kami sudah Ya. bisa menangkap nih. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Pak Asmani, mungkin orang-orang tua dulu sering menakut-nakutkan anaknya nih Pak. Ini kan pemahaman-pemahaman yang mungkin model-model lalu Pak, tapi sekarang anak-anak sekarang mungkin seiring dengan perkembangan sudah bisa memahami. Nah, apakah seperti ini mungkin yang Ibu Icut tanya, ini bagaimana nih Pak? Terima kasih. Saya dalam hal ini tidak serta-merta menyalahkan orang-orang tua dulu. Orang tua dulu mengajar dengan bahasa kiasan. Jadi kalau bahasa kiasan itu kadang-kadang kalau diterjemah langsung begitu memang begitu. Tapi tidak demikian. Dia mengajar jangan duduk di atas bantal, akan timoh cemut. Itu bisul, supaya kena bisul. Nah itu sebenarnya supaya dia dengan tunduk, karena di tempat itu kita meletakkan kepala kita. Masa kita letakkan pantat kita di situ kan enggak. Jadi itu saja sebenarnya cara dia mengajar itu. Kemudian dia sebenarnya tidak ingin menipu anaknya. Nah, caranya saja. Kemudian bahwa ada hal-hal yang dinisbahkan atau dihubungkan dengan yang gaib, misalnya penyakit kena ini, kena itu, padahal dia kena virus sebenarnya. Itu karena perkembangan ilmu pengetahuan saja. Di saat itu pendapat atau tanggapan orang Aceh belum sampai ke arah itu, maka dia mengatakan karena ini, karena datang ke tempat itu disambar jin dan sebagainya, padahal bukan itu, karena virus dan sebagainya. Itu saja. Jadi kita sekarang berkat kemajuan ilmu pengetahuan, kita terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, maka kita mengajar anak kita sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini. Bukan berarti kita menipu anak, tidak. Artinya kita perlu ada sebuah memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak. Nah, cara seperti ini yang bagaimana Pak yang harus? Iya, saya mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini kita harus ikuti terus. Nah, jangan kita tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kita masih mengajar anak seperti orang tua dulu mengajar kita. Tidak. Kita mengajar anak sekarang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Itu yang saya maksudkan. Ya. Pak Sukri, kalau kita melihat seperti bencana yang terjadi di Aceh, yang sering terjadi, dan juga Indonesia ini Pak. Nah, kita ambil konteks Aceh aja nih Pak. Bahwa ini merupakan fenomena alam, ataukah memang ini cobaan dari Allah. Nah, dari pemerintah sendiri ini sepertinya nanti pemerintah ini menganggap ini ada bencana, ini memang udah bencana, ini memang kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah pemerintah sendiri lepas tangan ini, seperti katakanlah untuk mengalokasikan banyak untuk mengalokasikan anggaran sepertinya untuk sektor-sektor penanggulangan bencana. Nah, apakah konteks-konteks seperti ini, apakah pemerintah sendiri bisa melepas tangan dengan keadaan apalagi Aceh yang sering terjadi bencana nih, Pak? Ya,
kalau kita kembali ke petunjuk agama atau petunjuk Al-Quran, bahwa semua kita ini berkepentingan untuk menyelamatkan umat ini dari terbenam di dalam bencana. Itu Al-Quran mengajarkan kita wala tulku bi anfusikum ila tahluka, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan, kehancuran. Ya, artinya ini larangan juga kepada selain kepada umat secara keseluruhan, juga kepada pemerintah agar menyelamatkan bangsanya, warganya, untuk mengambil langkah-langkah antisipasi sehingga tidak terjadi banyak korban bencana bila bencana itu terjadi. Karena itu kepada pemerintah ya berkewajiban sebetulnya, jika lembaga-lembaga yang lain sudah melakukan perannya untuk mengurangi resiko bencana, maka apakah lagi pemerintah ini tinggal diam? Tidak boleh, karena pemerintah itu tentu punya kapasitas, punya kemampuan, punya dana, punya fasilitas, dan punya tenaga begitu. Maka seharusnya memang pemerintah yang berjalan di depan untuk meminimalisir bencana atau korban bencana yang selalu terjadi di Aceh. Meskipun Aceh sendiri merupakan daerah rawan bencana nih Pak. Ya, sudah seharusnya, dan sudah seharusnya, apalagi Aceh yang rawan bencana. Kalau memang daerah yang kurang rawan bencana aja orang sudah membuat langkah-langkah untuk antisipasi, apalagi dengan Aceh yang sangat rawan bencana. Ya, tentu ini sangat kita harapkan kepada pemerintah kita untuk mengalokasikan dana secukupnya, bahkan mungkin dinas-dinas semuanya diajak untuk memikirkan, karena bukan problem 1-2 orang, ini problem kita semuanya. Bila ini tidak diperhatikan, maka kita akan menjadi tergilas bencana semuanya. Ya, baik Pak, kita terima telepon lagi nih Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini Pak? Dari Ahmad Isabuddin di Lambaru. Pak Ahmad, ya Pak ya? Kampung Kaile. Di Lambaru Pak ya? Ya, di Kecamatan Ingin Jaya. Ya, Kecamatan Ingin Jaya. Ya, silakan Pak Ahmad. Gini Bapak-bapak yang terhormat, kebetulan saya ini mualaf di Lambaru Kaile. Jadi saya telah baca itu Al-Quranul Karim dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai surat 14